tuntutan tugas yang semakin kompleks, Polri terus memperkuat komitmennya untuk menghadirkan pelayanan yang berintegritas, profesional, dan dekat dengan masyarakat. Semangat pengabdian tersebut menjadi landasan dalam setiap langkah dan kebijakan kepolisian. Komitmen itu tercermin melalui apresiasi terhadap sosok-sosok teladan dalam Hugeng Awards 2026. Dukungan terhadap pembinaan prestasi melalui kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026, serta penguatan sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Rangkaian kegiatan ini menegaskan bahwa Polri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui keteladanan, prestasi, dan kolaborasi demi mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan kondusif. Kapolri Sepekan edisi hari ini bersama saya Bribda Yoga Pratama. Suasana meriah mewarnai malam puncak Hugeng Awards 2026. Acara yang dihadiri sejumlah pejabat negara, tokoh masyarakat, serta tamu undangan ini menjadi momen penghargaan bagi anggota Polri yang dinilai memiliki integritas, dedikasi, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Founder and Chairman City Corp, Khairul Tanjung mengapresiasi penyelenggaraan Hugeng Awards yang telah memasuki tahun kelima. Menurut Khairul Tanjung, animo masyarakat terhadap ajang penghargaan ini terus meningkat terbukti dengan bertambahnya usulan nama polisi teladan setiap tahun. Kita melihat makin banyak polisi-polisi baik, polisi-polisi berintegritas, dan terbukti dengan setiap tahun makin bertambah peserta yang masuk dalam nominasi. Dan nominasi ini bukan dicalonkan oleh anggota Polri tersebut, tetapi dicalonkan oleh masyarakat. Nah, ini terbukti bahwa acara Hugeng Award ini bisa memberikan motivasi ya untuk polisi-polisi untuk menjadi lebih berintegritas lagi, lebih bekerja lagi di luar batas daripada tupoksinya. Ya, nah ini adalah sesuatu yang extraordinary. Ya, dan kalau ini juga terlihat daripada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang setiap tahun terus meningkat, ini juga artinya masyarakat makin melihat bahwa polisi kita makin lama makin baik, makin berintegritas, dan kita berharap dengan Hugeng Award ini makin tahun makin baik dan makin lebih banyak lagi polisi yang dinominasikan oleh masyarakat untuk terpilih menjadi penerima dari Hugeng Award ini. Dalam malam puncak tersebut, Khairul Tanjung juga menyerahkan cenderamata kepada Meriati Ruslani Hugeng atau Eyang Meri. Penyerahan cenderamata diterima langsung oleh cucunya, Krisnadi Ramajaya Hugeng. Perwakilan keluarga besar Hugeng, Krisnadi Ramajaya Hugeng, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada keluarga besar Jenderal Hugeng. Saya Rama Hugeng, saya mewakili keluarga almarhum Pak Hugeng dan Ibu Mary. Sangat bersyukur dan berterima kasih yang amat sangat dalam atas terselenggaranya Hugeng Award yang kelima di tahun 2026 ini. Insya Allah ini akan berlanjut terus dan akan abadi serta lestari. Dan untuk kedepannya Polri tetap dicintai dan menjadi contoh yang baik untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Bagaimana Polri saat ini menurut kami jauh baik, ya, jauh lebih baik, dan tentunya dari setiap tahun ke tahun memang harus ada inovasi-inovasi yang akan terus dikembangkan oleh institusi Polri demi bangsa dan negara. Dan untuk cerminan dari almarhum, tadi Mbak menyampaikan bahwasannya sebagai jenderal ya, atau Kapolri, iya. Boleh saya sampaikan di sini, beliau itu selalu menyampaikan bahwasannya walaupun saya pimpinan dari kepolisian tapi saya hanya polisi biasa. Berarti di situ beliau memposisikan diri, iya polisi ya, iya saya adalah polisi yang harus dan tugasnya amat mulia, yaitu Bayangkara kan tugasnya sangat mulia ya, yaitu melayani, mengayomi, dan melindungi, dan itu akan menjadi satu cita-cita dari kita semua Bayangkara sejati.
saya mewakili keluarga Hugeng hanya dapat memberikan support, doa yang terbaik bagi institusi Polri yang kami keluarga sangat cintai, apalagi almarhum Pak Hugeng itu sangat-sangat bangga dan sangat-sangat mencintai. Semoga institusi Polri ke depan dan insan-insan Bayangkara itu senantiasa tetap dicintai, dibutuhkan dan menjadi contoh yang baik untuk masyarakat serta semua kalangan yang ada di Indonesia. Dan nantinya saya berharap atau kami berharap keluarga senantiasa Polri dapat menciptakan atau mewujudkan yang namanya Toto Tentrem Kerto Raharjo. Senada, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut mengapresiasi gelaran Hugeng Awards 2026. Kapolri menilai ajang ini mampu menemukan sosok polisi inspiratif yang selama ini mengabdi di berbagai pelosok Indonesia. Ini udah tahun yang kelima dan Hugeng Awards telah memilih kali ini dari 9.000 nominasi yang masuk dan terpilih 5 orang, dan bagi saya 9.000 yang terpilih itu tentunya juga mereka-mereka yang melakukan tugas dan memiliki dedikasi yang dan semangat yang sama, dan ini tentunya saya harapkan ini terus dijaga dan dilakukan oleh seluruh anggota dimanapun berada untuk terus menjaga semangat Hugeng agar terus menyala. Rangkaian Hugeng Awards 2026 diawali dengan penjaringan usulan polisi teladan dari masyarakat. Proses tersebut berlangsung sejak 27 Januari hingga 2 April 2026. Selama periode tersebut, masyarakat mengirimkan lebih dari 9.000 usulan nama polisi dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah melalui proses verifikasi dan seleksi awal, Dewan Pakar Hugeng Awards 2026 menetapkan para pemenang di 5 kategori. Kategori polisi berdedikasi diraih oleh Kombes Eko Budi Purwono, kategori polisi inovatif diraih oleh Brigadir Renita Rismanayanti, kategori polisi pelindung perempuan, anak, dan kelompok rentan diraih oleh AKP Siti Elminawati, kategori polisi tapal batas dan pendalaman diraih oleh Ibtu Motalib Plitiloli, sedangkan kategori polisi berintegritas diraih oleh Kombes Nurul Hidayat. Tentu ini menjadi semangat kita semua untuk terus menyalakan obor, menyalakan semangat, melahirkan Hugeng-Hugeng muda untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Terima kasih kepada seluruh anggota dimanapun kalian berada, terus jaga semangat ini dan pertahankan sampai dengan kita semua diberikan kesempatan untuk mengabdi pada institusi sampai kapanpun. Terima kasih. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Purnawirawan Agus Andrianto, Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Perhubungan Suntana. Melalui Hugeng Awards 2026, Polri menegaskan komitmen untuk terus menghargai pengabdian, menumbuhkan nilai integritas, dan menghadirkan sosok-sosok Bayangkara teladan di tengah masyarakat.
Selain memberikan apresiasi bagi polisi teladan, Polri juga terus mendorong pengembangan prestasi olahraga nasional melalui kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi menutup kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 di GOR Universitas Negeri Jakarta, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Sabtu 1 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Jenderal Sigit menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi baik dari unsur Polri, masyarakat umum, maupun klub-klub bulu tangkis. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh klub, seluruh pemain, dan juga rekan-rekan perwakilan dari Polda-Polda atau mungkin Polres, dan juga klub-klub dari masyarakat umum, dan tentunya juga seluruh rekan-rekan dari kementerian lembaga yang telah berkenan untuk ikut memeriahkan acara bulu tangkis Kapolri Cup 2026. Dan tentunya terima kasih Pak Ketua Umum PBSI yang dihitung untuk bisa menambah poin bagi para atlet yang akan berlaga di kelas yang lebih tinggi, kelas internasional. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Dan terakhir, dengan memohon doa Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 17.36 waktu Indonesia Barat, kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup. Kapolri juga mengapresiasi dukungan pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPSI karena kejuaraan ini menjadi salah satu event nasional yang berkontribusi dalam menambah poin bagi para atlet. Kapolri secara resmi menutup turnamen tersebut pada pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Ia berharap semangat sportivitas yang terbangun selama kejuaraan dapat terus dijaga. Di lokasi yang sama, Ketua Umum PBSI Komjen Pol Fadil Imran mengapresiasi konsistensi Polri dalam mendukung pembinaan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Menurutnya, Kapolri Cup 2026 telah masuk kalender resmi agenda nasional PBSI. Saya mewakili pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pak Kapolri atas konsistensi untuk terus membantu PBSI melakukan pembinaan untuk menjaring bakat-bakat juara yang akan mewakili Indonesia di level dunia. Sekali lagi kami mengapresiasi dan kami berharap bahwa kejuaraan ini yang telah menjadi agenda tahunan bisa terus berkesinambungan. Sebagai informasi kepada teman-teman bahwa Kapolri Cup ini masuk dalam agenda nasional PBSI untuk kelompok umur 15, kemudian 17 dan 19. Dari sinilah bibit-bibit dari klub yang nantinya akan mengikuti seleknas di PBSI untuk menjadi pemain pelatnas. Komjen Fadil Imran menambahkan Kapolri Cup menjadi salah satu ajang penting dalam menemukan talenta muda bulu tangkis Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan seluruh rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia akan berjalan aman, lancar, dan kondusif. Polri telah melakukan sinergi dengan seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.
Hal tersebut disampaikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo usai mengikuti rapat tertutup bertema sinergi menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat pada Rabu 5 Agustus 2026. Kapolri menyebut koordinasi antar instansi terus dilakukan untuk memantau seluruh rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan yang telah dimulai oleh pemerintah. Fokus utama pengamanan adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menyambut momen bersejarah tersebut. Kita bersama seluruh kementerian lembaga khususnya yang memiliki tugas untuk menjaga stabilitas keamanan, bekerja sama dengan pemerintah daerah semuanya, seluruh Indonesia, tentunya setiap saat selalu berkoordinasi untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian nanti masuk pada perayaan 17 yang sudah dimulai dari beberapa rangkaian yang dilaksanakan pemerintah semuanya bisa berjalan dengan aman, dan tentunya kita himbau ini adalah perayaan kita, perayaan kemerdekaan yang ke-81, perayaan kita bersama, tentunya mari kita sambut bersama-sama, kita rayakan bersama-sama dengan baik dan kita jaga keutuhan bangsa ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengajak masyarakat untuk menyambut Hari Kemerdekaan dengan kegiatan positif serta menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Sementara itu, dalam keterangannya, Menko Polkam Republik Indonesia menyampaikan bahwa kondisi politik dan keamanan nasional saat ini tetap terjaga berkat sinergi dan koordinasi yang kuat antar lembaga. Pemerintah juga sangat menjamin pada komitmen terhadap penyelenggaraan program-program pemerintah yang sedang berjalan. Kami jaga itu agar program yang memang diinginkan, diharapkan oleh masyarakat bisa bergulir, bisa berjalan dengan cepat. Dan itu sangat tergantung kepada kondisi keamanan kita, stabilitas keamanan kita, yang bagian dari itu adalah tanggung jawab kita semua, tetapi kami adalah ujungnya, di depannya untuk bisa itu, sambil mengajak para masyarakat sekalian. Sedangkan seperti saya tegaskan tadi bahwa kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia itu dalam keadaan aman. Di Jakarta begitu, di kota-kota besar begitu, di daerah-daerah yang sering kami kunjungi juga dalam keadaan aman, tenang, dan semoga ini semoga keadaan semacam ini bisa kita jaga bersama-sama. Bahkan kadang saya juga berjalan bersama istri saya melihat ke pasar tradisional juga aman-aman saja. Pergi ke mal juga aman-aman saja, bahkan tetap masih banyak. Mencari tempat parkir saja di mal sudah sangat sulit. Kalau kita agak terlambat berputar-putar kita menjadi tempat parkir. Artinya mobilitas penduduk bisa masih berjalan. Keinginan masyarakat kita juga untuk menghibur dirinya, untuk melihat situasinya juga sangat membanggakan kita semua. Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan hoaks, disinformasi, serta informasi yang belum terverifikasi di media sosial. Sinergi TNI, Polri, BIN, dan Kejaksaan Agung terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan pekan ini menegaskan komitmen Polri dalam membangun institusi yang berintegritas, mendukung prestasi serta memperkuat sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Melalui berbagai langkah tersebut, Polri terus berupaya menghadirkan pelayanan terbaik serta memperkuat kepercayaan masyarakat. Demikian Kapolri Sepekan edisi hari ini. Saya Bribda Yoga Pratama mengucapkan terima kasih dan salam presisi.